semua. Jadi di sini kita udah bersama salah satu mahasiswa untuk kita wawancarai terkait menanamkan nilai Pancasila dalam konten multimedia. Oke, sebelumnya Kak boleh perkenalkan ya? Kenalin, aku Najwa dari program studi S1 Administrasi Bisnis. Pertanyaan ya Kak. Menurut Kakak apa yang harus dilakukan pembuat konten kreator agar tetap menghormati keberagaman agama di Indonesia? Pembuat konten itu biasanya perlu melakukan riset mendalam soal agama Indonesia untuk menghindari banyak kesalahpahaman. Terus apakah konten yang tidak beretika atau berpotensi merugikan orang lain masih sering ditemukan? Masih banyak kok di IG kayak konten-konten yang nggak penting gitu yang bisa merugikan banyak orang. Sangat negatif lah ya, banyak yang masih berseliweran. Seberapa penting menurut Kakak peran multimedia dalam memperkuat persatuan bangsa? Penting banget sih, soalnya multimedia tuh bisa itu teh alat yang efektif banget buat memperkuat persatuan bangsa. Apakah konten multimedia saat ini sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat? Iya, ngasih ruang yang luas banget kayak di platform-platform yang biasa lagi tren sekarang, YouTube, Instagram, yang kayak gitu. Bagaimana konten multimedia bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial di media? Dengan menyediakan akses ke informasi pendidikan juga bisa, peluang bisnis online yang kayak gitu apa ya. Oke, udah sih Kak, itu aja pertanyaan dari saya. Makasih Kak udah menjawab pertanyaannya. Jadi di sini saya akan mewawancarai masyarakat terkait implementasi konten multimedia mengenai penilaian Pancasila. Nah, jadi di sini udah ada masyarakat, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalila Tika Akmal. Bisa dipanggil Khalila. Dari jurusan mana? Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan Kak. Pertanyaan pertama itu, menurut Kakak apa sih yang harus dilakukan pembuat konten kreator agar tetap menghormati keberagaman agama di Indonesia? Mungkin untuk membuat konten kreator sendiri perlu research lagi ya terkait budaya Indonesia atau keberagaman, biar nanti kontennya itu nggak menyindir agama Islam maupun yang lainnya gitu. Jadi nanti biar di komentar tuh biasanya banyak itu yang bela ini, takut nanti di komentarnya saling adu ini itu argumen gitu. Yang paling benar tuh gini. Iya, yang paling benar tuh gini. Mungkin untuk si konten kreatornya lebih mendalami lagi tentang kontennya, takutnya ada yang walaupun hal kecil bisa menyinggung beberapa agama gitu. Karena sensitif banget ya Iya, kayak kalau tentang kalau agama. itu sensitif banget. Terus selanjutnya Kak, konten yang tidak beretika atau berpotensi merugikan orang lain masih sering ditemukan nggak? Sering ya. Iya, kadang kayak lewat gitu tentang, padahal ini pernah kayak ada nemu satu video kayak apa ya, misalnya kayak yang Islam kayak pagi-pagi zikir atau apa keras gitu, padahal itu kayak bukan Islam yang asli tapi Islam kayak itu kan banyak itu apa pemahamannya, ada yang emang dari leluhur, ada yang emang aslinya. Jadi kadang ada yang anggap Islamnya kayak gini jelek ternyata, padahal itu nggak aslinya. Jadi banyak yang adu argumen gitu. Kadang juga ada yang dari agama lain juga sering ditemuin kayak konten kreatornya kayak ini mah biasa aja, nggak bakal ngaruh juga. Soalnya ini kan agama di Indonesia kan nominal Islam, tapi misalnya dia ngejelekin agama lain nggak bakal ada yang ngomongin juga gitu. Yang paling kuat mah Islam gitu. Iya, bakal ada Jadi yang kurang gitu. peduli dengan agama yang lain yang ada di Indonesia gitu. Menurut Kakak seberapa penting peran multimedia dalam memperkuat persatuan bangsa? Menurut aku sih penting banget,
karena sekarang kan udah zamannya teknologi, sama sekarang udah banyak orang buka TikTok, YouTube Short maupun Instagram Reels gitu. Jadi mungkin buat peran multimedia itu bisa jadi peran penting untuk menyatukan keberagaman agama. Oke, selanjutnya, apakah konten multimedia saat ini sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat? Sudah sih. Karena membuat konten multimedia juga gampang ya, tinggal upload, bikin video gitu, sama mungkin edit-edit. Nah, sekarang juga udah zamannya AI ya, jadi ada yang bisa suara AI, nggak perlu suara kita gitu kalau malu ya. Sudah gampang. Terus kayak yang terakhir nih, bagaimana konten multimedia bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? Karena kan akhir-akhir ini tuh kesenjangan sosial tuh kayak lagi ini banget ya, hype banget ya. Banyak banget konten-konten yang flexing kayak gitu. Iya. Menurut kakak gimana? Membantu mengurangi nggak konten multimedia ini? Kalau aku sih membantu mengurangi, maksud flexingnya gimana? Kayak dia nih berkecukupan, jadi dia Ya. kayak beli ini itu terus dikontenin kayak gitu tanpa melihat intinya kayak agak sombong gitu loh, memperlihatkan harta mereka gitu. Menurut aku sih buat flexing gitu-gitu juga mungkin ada, mungkin emang buat senangan dia aja flexing. Terus targetnya mungkin bukan kita ya, maksudnya kayak mungkin targetnya emang kalangan atas buat yang depan. Tapi kalau buat kesenjangan sih lebih baik nggak terlalu aja sih. Oke, sudah itu aja pertanyaan yang aku tanyain. Makasih banyak ya kayak udah menjawab. Oke. Halo semuanya, jadi di sini kita udah ada salah satu masyarakat, khususnya dari mahasiswa, yang akan kita tanyakan terkait nilai-nilai Pancasila terhadap konten multimedia. Halo Kak, sebelumnya namanya siapa? Aku Citra dari Adis. Oh, Adis, oke. Oke, Kak Citra, aku mau nanya, menurut Kakak tuh apa sih yang harus dilakukan pembuat konten agar tetap menghormati keberagaman agama di Indonesia? Kayak pembuatan kontennya itu harus memahami, menghormati nilai agama yang ada di Indonesia, dengan menghindari konten-konten yang mengandung ujaran kebencian. Oke. Terus kalau menurut Kakak nih, kalau konten ini tuh yang nggak beretika atau berpotensi merugikan orang tuh masih sering ditemukan nggak sih? Ya, yang aku lihat sih ya masih sering banyak sih konten. Oke. Terus kalau menurut Kakak nih seberapa penting nih untuk peran multimedia dalam memperkuat persatuan bangsa? Menurut aku penting banget buat mempersatukan bangsa karena dapat menyebarkan pesan yang positif. Oke. Terus kalau menurut Kakak nih, konten multimedia saat ini tuh sudah memberikan ruang belum bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan pendapatnya? Ya sih, kata aku sangat luas ya bagi masyarakat untuk partisipasi, kayak menyampaikan pendapat melalui berbagai platform. Terus kalau untuk bagaimana konten multimedia itu bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial, menurut Kakak kayak gimana? Kayak menyediakan informasi pendidikan gratis, pelatihan keterampilan. Mungkin segitu dulu kali ya Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya.